Hello anak-anak hebat. Pernahkah kalian menolong teman yang terjatuh atau membantu guru membagikan buku di kelas? Nah, kegiatan membantu dan mengurus keperluan orang lain itu disebut melayani. Hari ini, kita akan belajar rahasia menjadi orang hebat menurut Tuhan Yesus, yaitu dengan melayani sesama dengan segenap hati. Ingat ya, melayani adalah tugas istimewa untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Sudah siap jadi pahlawan kasih? Yuk, kita mulai pembelajarannya. Halo teman-teman hebat, jumpa lagi nih. Hari ini kita punya misi super seru. Kita bakal belajar gimana caranya jadi pahlawan kasih. Siapa yang siap? Wih, keren. Langsung aja yuk kita mulai. Coba-coba aku mau tanya deh, kalian pernah nggak bantuin mama di rumah? Mungkin siapin piring buat makan malam, atau pas di sekolah ada teman yang jatuh terus kalian tolongin? Pernah? Wah, kalau pernah itu tandanya kalian udah punya bibit-bibit jadi pahlawan loh. Nah, semua hal-hal baik yang barusan kita omongin ya, kayak bantuin orang tua, tolongin teman, itu semua ada satu nama kerennya loh. Namanya itu melayani. Tapi melayani itu sebenarnya apa ya? Ternyata gampang banget. Melayani itu artinya kita membantu orang lain dengan apa yang mereka butuhkan. Sesimpel itu. Jadi, pas kita lihat ada yang lagi kesulitan, terus kita bantu, nah, itu namanya melayani. Gampang kan? Dan tahu nggak yang paling keren apa? Melayani itu bukan cuma buat orang gede aja loh. Ini tuh tugas spesial dari Tuhan buat semua orang, termasuk buat kalian anak-anak hebat. Malah, pahlawan kita yang paling super, Tuhan Yesus, dia datang ke dunia ini bukan buat dilayani, tapi malah buat melayani kita semua. Wah, luar biasa banget ya. Oke, sekarang yuk kita buka cerita dari Alkitab. Ada satu pelajaran super penting yang diajarin langsung sama Tuhan Yesus. Siap dengerin ceritanya? Jadi ceritanya begini. Suatu hari ada dua murid Yesus, namanya Yakobus dan Yohanes. Ibunya datang ke Yesus terus bilang, "Tuhan, boleh nggak nanti anak-anakku duduk di tempat paling spesial di surga?" Wah, dengar itu, murid-murid yang lain langsung pada kesal. Mereka saling bisik-bisik, "Kok gitu sih? Kan nggak adil." Tapi coba tebak apa jawaban Tuhan Yesus. Jawabannya ini benar-benar bikin semua orang kaget. Dia bilang gini, kalau kalian mau jadi yang paling hebat, kalian justru harus jadi pelayan buat orang lain. Nah loh, jadi pahlawan sejati itu ternyata bukan yang paling berkuasa, tapi yang paling rajin menolong. Nah, selain Tuhan Yesus, di Alkitab itu banyak banget contoh pahlawan kasih lainnya. Yuk, kita kenalan sama dua di antaranya. Nah, lihat deh, ternyata jadi pahlawan itu caranya macam-macam loh. Ada Petrus nih, dia bisa bikin mujizat yang hebat banget. Tapi dia selalu rendah hati. Dia bilang, bukan aku yang hebat, tapi Yesus. Terus ada juga Tabita. Dia nggak bikin mujizat, tapi dia pakai keahliannya menjahit buat bikinin baju untuk orang-orang yang butuh. Beda kan caranya? Tapi dua-duanya sama-sama pahlawan kasih. Keren banget. Tunggu dulu. Tapi jadi pahlawan atau melayani itu emang selalu gampang ya? Jawabannya, enggak juga loh. Kadang-kadang rasanya bisa susah banget. Dan kalau kalian pernah merasa begitu, itu nggak apa-apa kok. Wajar banget. Kenapa bisa susah? Ya, kadang kita ngerasa malas atau mungkin takut. Terus pernah nggak sih ngerasain udah capek-capek nolongin, nggak ada yang bilang makasih? Pasti sedih ya? Atau malah lebih parah, pas kita berbuat baik, malah diledekin sama temen. Nah, perasaan-perasaan kayak gitu tuh normal kok. Itu tantangannya jadi pahlawan. Terus kalau susah gitu, kenapa kita harus tetap melayani? Nah, ini nih kuncinya. Kita menolong itu bukan biar dapat pujian atau jadi terkenal. Sama sekali bukan. Kita melakukannya karena kita bersyukur sama Tuhan Yesus atas semua kebaikannya. Rasa syukur itulah yang jadi kayak bensin super buat kita, yang ngasih kita kekuatan buat terus berbuat baik. Oke. Sekarang bagian paling serunya. Gimana sih caranya kalian hari ini juga bisa langsung jadi pahlawan kasih? Yuk kita lihat contoh-contoh gampangnya. Kalian bisa mulai dari hal-hal kecil di sekitar kalian kok. Misalnya, di sekolah, lihat temen jatuh, langsung bantu. Waktu di gereja, habis selesai, bantu beresin kursi yuk. Di rumah, ini nih yang seru. Coba deh bantu mama atau papa sebelum disuruh. Nah, aku kasih tantangan ya. Hari ini, coba pilih satu aja perbuatan baik buat dilakuin. Jadi pahlawan itu dimulai dari sekarang. Dan ini yang paling penting ya, waktu menolong, lakuin semuanya dengan hati yang senang. Jangan sambil cemberut atau ngedumel ya. Karena percaya deh, senyuman kita waktu menolong itu bisa bikin hati kita senang, dan hati orang yang kita tolong juga jadi ikutan senang.
Jadi pahlawan-pahlawan kasih, ingat ini ya, kalian itu seperti senter. Senter kan nggak nyala buat dirinya sendiri ya, tapi buat menerangi yang lain. Nah pertanyaannya, hari ini kalian mau bersinar untuk siapa? Sampai ketemu lagi di petualangan kita selanjutnya ya.